Pekan ini, kabar pekan ini. Saudaraku pendengar Persada FM dan juga 10 radio jaringan, beberapa hari lalu PMI Surakarta menggelar Focus Group Discussion atau FGD terkait peningkatan pelayanan publik. Nah, seperti apa informasinya? Saat ini kami sudah terhubung dengan Bapak Sumartono Hadinoto, pengurus PMI Kota Surakarta. Selengkapnya kami kemas dalam segmen kabar pekan ini. Kabar pekan ini, kabar pekan ini. Ya, Bapak Sumartono Hadinoto, selamat pagi, apa kabarnya Bapak? Baik, terima kasih rekan Aini, rekan Ida. Iya. Selamat pagi. Selamat pagi. Ini saat ini posisi sudah ada di kantor ini Pak Martono? Ya, ada di PMI saya kebetulan. Kalau Sabtu pagi setelah ada beberapa kegiatan mampir ke PMI. Ini kebetulan diundang jaringan Persada semuanya sampai pagi semua di jaringan Persada. Jadi kami ke PMI. Ya, baik. Dan ini Pak Martono terkait FGD beberapa hari yang lalu yang diselenggarakan oleh PMI terkait peningkatan pelayanan publik. Nah, ini apa saja yang menjadi poin pembahasan dan bagaimana benang merah simpulan diskusi tersebut, Bapak? Ya, jadi pertama kami memang sesuai dengan persyaratan ISO, karena PMI Kota Surakarta sejak tahun kemarin kami mengambil ISO kembali yang sudah pernah kami ambil beberapa tahun yang lalu, tapi karena di 2 unit PMI, 1 unit donor darah dan yang 1 unit markas, unit donor darahnya kami mengambil GMP yang merupakan di bawah BP POM maksudnya, jadi akhirnya kami lepas untuk ISO dan mulai tahun kemarin karena kegiatan markas kami banyak, kami kembali mengambil ISO. Dan salah satu persyaratan ISO adalah kami berkomunikasi dengan baik ke segenap vendor yang kami laksanakan 2 minggu yang lalu, dan minggu ini kami dengan segenap mitra. Kami ajak semua mitra, kemarin kita undang beberapa mitra, termasuk karena di markas ini kegiatan kami adalah Yansoskesmas, pelayanan sosial kesejahteraan masyarakat. Jadi kami mengundang semua mitra yang berkaitan dengan PMI Kota Surakarta, diantaranya dari dinas, dari Satpol, kemudian dari BNPB, kemudian dari pendidikan, dinas sosial, kemudian beberapa dinas yang lain yang selalu damkar, kemudian dengan beberapa bank, kemudian dari beberapa rumah sakit yang selalu menjadi mitra dari unit donor darah kami. Jadi kami undang semuanya untuk bisa memberikan masukan dan berkomunikasi 2 arah. Jadi kami sangat berharap, kami selalu merasa bahwa yang bisa atau yang dapat melihat apa yang sudah dilakukan PMI Kota Surakarta ini adalah yang di luar PMI. Karena kami yang melakukan kadang-kadang kan belum mengerti apakah yang program-program dari, kalau di ODD memang itu merupakan tugas mulia kami untuk menyediakan darah yang cukup, sehat, bersih untuk setiap kota kabupaten di mana PMI berada. Kalau di Solo karena PMI Kota Surakarta ini melayani 15 rumah sakit di Solo maupun di sekitarnya, dan yang mana pasien di rumah sakit ini di atas 60% adalah bukan orang Solo tapi Sukowono Selatan, bahkan sampai Madiun dan Pacitan. Jadi kami kebutuhan darahnya adalah ketiga terbesar setelah Jakarta dan Surabaya. Dan ini bukan semua pihak, termasuk MTA tentunya yang merupakan penggerak donor kami yang kemarin kami undang juga, adalah pendukung kami, mitra kami, dan support kami yang luar biasa. Jadi kami sangat berterima kasih sehingga kemarin dari perwakilan MTA menyampaikan bahwa hampir semua keluarga besar MTA itu semua pendonor. Ini sangat luar biasa. Bahkan kemarin mengambil MURI 10.000 pendonor, dan bisa tercapai, ini sebuah prestasi yang sangat membanggakan dan sebuah kegiatan kemanusiaan yang patut diberikan apresiasi yang luar biasa. Karena
dengan adanya darah ini, kalau orang sakit membutuhkan darah ini adalah setetes darah merupakan senyum kebahagiaan karena merupakan kehidupan bagi para pasien yang membutuhkan. Begitu rekan Ida dan rekan. Ya, baik. Nah, yang menjadi poin pembahasan apa ini, Pak Martono, yang dari FGD kemarin? Kami kemarin memberikan pengenalan kegiatan apa saja yang ada di markas khususnya. Kalau di UDD kan memang hanya untuk penyadapan darah dan mengolah darah sehingga sehat dan bersih dan cukup untuk pasien, dan berkat dukungan semua pihak sampai saat ini semuanya tercukupi. Jadi kami hanya minta masukan ke rumah sakit, ke penggerak donor, apakah pelayanan kami masih ada yang perlu diperbaiki, apakah pelayanan kami masih ada yang perlu dirubah dengan aturan-aturan yang harus kita lakukan. Dan kalau di pelayanan sosial kemasyarakatan, karena di PMI Solo ini banyak sekali pelayanan yang tidak dimiliki oleh PMI yang lain di Indonesia. Kami punya Gria PMI Peduli untuk orang-orang ODGJ, yang mana 10 tahun ini kami sudah merawat dan menyembuhkan sekitar hampir 900 saudara kita yang dulunya stres di jalan-jalan, yang kami temukan dan bekerja sama dengan Satpol maupun dengan Dinas Sosial dan lain sebagainya. Kemudian kami punya ambulan gratis 6 unit, juga mobil jenazah yang kita layankan untuk masyarakat Solo dan sekitarnya. Ini kami perkenalkan kembali kepada semua mitra dan maupun semua vendor, karena kami merasa dengan semua vendor dan mitra ini kami bisa dua arah. Tidak hanya kami selalu membutuhkan mereka, tapi apa yang ada di PMI, pelayanan apapun mungkin perlu disosialisasi dan bisa dimanfaatkan dalam tanda kutip untuk masyarakat di sekitarnya kalau memerlukan. Jadi ambulan kami selalu tidak hanya berangkat dengan driver, tapi dengan para medis atau perawat yang sudah tersertifikasi, sehingga tidak sampai mencelakai pasien yang kita perlu antar ke rumah sakit atau memindah dari rumah sakit A ke rumah sakit B atau pulang ke rumah selama masih memerlukan mobil ambulan. Kemudian kami punya akademi yang sekarang menjadi politeknik, ada 3 prodi, yaitu teknologi bank darah, manajemen digital dan manajemen kebencanaan yang baru pertama dan satu-satunya di Indonesia. Dan kami punya klinik utama, klinik spesialis utama, kami punya lab klinik dan berbagai kegiatan-kegiatan yang lainnya, di mana kita juga punya Gria Lansia Bahagia. Jadi di sini kami kepengen memperkenalkan ke semua, kalau kita dibantu dengan vendor maupun dengan mitra kami, saya yakin apa yang kami lakukan oleh PMI Kota Surakarta yang saat ini merupakan satu-satunya PMI di Indonesia, berkat semua pengurusnya punya komitmen, punya keikhlasan, punya niat baik, menjadi PMI yang baru, PMI Solo yang mandiri. Dalam arti kami tidak mengadakan kegiatan bulan dana, kami tidak memohon bantuan APBD, karena kami yakin bahwa kebutuhan dana APBD untuk yang lain itu masih cukup banyak. Dan kami juga tidak menarik bulan dana karena kasihan lah kalau saudara kita yang listriknya cuma berapa watt, mereka yang mungkin pasti perlu dibantu, justru kita bebani, kan kasihan. Jadi kami memang membuka dompet kemanusiaan, tapi bagi siapapun yang mereka punya kelebihan, mereka bisa berbagi, monggo, kami sangat senang. Dan kami pada saat kegiatan bencana pun kami selalu membuat dompet bencana, tapi tidak secara rutin, berdasarkan keikhlasan mereka. Kalau mau yang rutin untuk Gria PMI Peduli, kami juga selalu susur kampung dengan beberapa dokter-dokter yang magang di sini rutin, karena kami PMI mungkin yang pertama juga saat ini yang kerjasama dengan Fakultas Kedokteran saat ini dengan UNS, di mana dokter-dokter sebelum lulus itu magang di PMI. Kita susur kampung ke bantaran sungai, ke bantaran kereta api untuk menengok saudara-saudara kita yang membutuhkan. Bahkan kalau butuh kursi roda, sampai saat ini kami sudah menyalurkan hampir 1.000 kursi roda. Dan ini semua berkat dukungan semua pihak,
melalui dompet kemanusiaan PMI, baik yang mau berbagi, ingin melayani saudara kita bisa dititipkan jadi saluran berkah dan bisa diamanahkan ke kami, dan kami menjamin 100% amanah serupiah pun kami tidak akan gunakan hal yang lain termasuk biaya. Jadi biaya karena PMI sendiri diberkahi bisa surplus, biaya diambilkan dari kas PMI. Setiap kegiatan bencana pun untuk biaya transportasi, kalau kita mengirim ambulan atau mengirim relawan harus dengan pesawat sampai keluar pulau pun itu adalah tanggungan PMI Kota Surakarta. Jadi amanah saudara-saudara kita yang dipercayakan kepada PMI seperti minggu-minggu kemarin kita membantu air bersih ke Subo-Subo Wonosragen pun hampir semua kecamatan kabupaten kami bantu, amanah dari masyarakat serupiah pun tidak kami gunakan yang lain. Kami kemarin estimasi 200.000 per tangki, ternyata secara keseluruhan tidak sampai, hanya sekitar 100 sampai 150 tergantung jauh dekatnya lokasi. Juga kami teruskan yang mana bantuan 300 tangki yang kami terima bisa menjadi 400 tangki. Begitu. Baik. Banyak sekali kegiatannya. Banyak kegiatan, juga banyak sekali ternyata layanan di PMI Rekan Ida ya. Baik, Bapak Martono, untuk harapannya sendiri dari Bapak, sisi apa saja yang perlu ditingkatkan dari pelayanan publiknya ini, Bapak Martono? Ya, jadi kami segenap pengurus PMI dan keluarga besar PMI yang hebat adalah staf dan karyawan kami, karena mereka betul-betul sebagian besar staf PMI ini adalah relawan, dari relawan dulunya dari relawan PMI, sehingga mereka punya komitmen juga punya keikhlasan, tidak hanya bekerja untuk mendapatkan sesuatu, tapi mereka bangga menjadi keluarga kami di PMI dan bangga kalau bisa membantu orang-orang yang memerlukan sesuatu yang kami bisa bantu. Nah, kami komitmen pengurus adalah PMI merupakan ladang amal kami, dan kami selalu memakai sistem open management, sehingga hampir dengan Pak Satpam PMI pun kalau ingin melihat keuangan PMI bisa dilihat bahwa pengurus ini tidak menggunakan uang PMI untuk kepentingan-kepentingan yang pribadi ataupun yang lain, kecuali diputus oleh rapat. Dan setiap rapat kami selalu minta masukan, karena PMI ini punya beberapa relawan selain dari teman-teman anak-anak kita yang masih SD, SMP, SMA, itu adalah Palang Merah Remaja Mula, Madya dan Wira, kemudian teman-teman kita mahasiswa-mahasiswi itu adalah KSR, Top Sukarelawan, dan TSR, Tim Relawan. Dan kemudian kami juga punya SIBAT, Siaga Bencana Berbasis Masyarakat, yang semua kelurahan 54 ada personilnya, hampir 30 tiap kelurahan, yang sangat membantu kami apabila terjadi bencana tidak harus bencana alam seperti COVID kemarin, atau kalau ada apapun kejadian di setiap kelurahan, sekarang mereka sudah bisa dengan cepat memberikan masukan ke PMI. Jadi kami, tim Satganas, Satuan Tugas Penanggulangan Bencana, tidak perlu ke lokasi untuk assessment istilahnya, untuk melihat keperluannya apa, kejadiannya apa yang perlu dibantu, tapi kami sudah dapat masukan dengan cepat, kami bisa bergerak menyalurkan bantuan. Bahkan mereka sudah punya peralatan dapur umum, mereka sudah siap berlatih untuk dapur umum, sehingga semuanya bisa terasasi dengan cepat. Tapi tentunya tidak semuanya berjalan dengan baik, tidak semuanya sudah pas, tidak ada gading yang tidak retak. Kami terus berharap masukan, karena pengurus kami kecamatan pun ada, dari SIBAT, dari relawan, semuanya bisa memberi masukan ke PMI apa yang dibutuhkan di sekitarnya, dan apakah pelayanan PMI ini sudah sesuai harapan dengan mereka yang mereka butuhkan. Inilah yang kami ke depan terus ingin diberikan masukan, diberikan kritik, diberikan saran. Tidak harus yang baik-baik saja, bahkan yang kurang itu yang kami membutuhkan saran, masukan. Ya, kemarin ada masukan dari teman MTA soal mengisi formulir dan lain sebagainya. Ini kami sangat berharga bisa mendapatkan masukan-masukan, sehingga kami terus bisa memperbaiki pelayanan kami, walaupun belum tentu semuanya sempurna, tapi minimal sudah lebih baik dari pelayanan yang sudah ada sekarang. Iya. Kalau dari masukan-masukan saat FGD kemarin, yang menurut Pak Martono ini yang paling mungkin paling nendang, paling menarik, yang paling perlu diperhatikan, ini masukan tentang apa ini, Pak Martono? Iya,
Semuanya menarik dan Rasanya menarik. semuanya bermanfaat. Misalnya di UDD kami kan sudah pasang TV 43 in yang kami dapatkan sumbangan atau donasi dari SYAP itu ke 15 rumah sakit agar bisa melihat stok darah semua keluarga pasien, semua perawat tahu bahwa stok darah real time PMI ini bisa dilihat di sana. Tapi ternyata ada TV di salah satu rumah sakit yang kemarin hadir sudah beberapa hari mati. Nah, ini tentunya kami kan kurang kontrol. Ini juga suatu hal masukan yang luar biasa bagi kami sehingga kami bisa melakukan kontrol. Lalu masukan kalau telepon ke PMI, pihak dari beberapa rumah sakit ini katanya susah masuknya karena memang demikian sibuk karena tadi kebutuhan darah di Solo ini kan nomor 3 terbesar di Indonesia. Stok kami setiap hari harus 1.500, kebutuhan darah yang umumnya setiap PMI tidak sampai 4% dari jumlah penduduk di Solo ini 15%. Jadi hampir 3 kali lipat lebih dan bisa teratasi ini karena dukungan semua pihak. Ternyata telepon itu sulit masuknya ke PMI. Nah, langsung kemarin pun Kamis siang kami tambahkan 1 nomor handphone, berikut handphonenya untuk bisa melayani lebih baik dan lebih mudah bagi para penelpon dari khususnya untuk kebutuhan darah. Itu pun kalau kurang nanti kita bisa tambahkan. Lalu masukan dari teman MTA kemarin Mas Rudi yang datang juga bagus sekali, cuman kami belum bisa memberikan solusi yang seperti harapan, tapi minimal sudah ada solusi dengan kita sudah ada aplikasi Ayo Donor. Setiap pendonor bisa mengisi formulir yang berlembar-lembar itu secara digital melalui aplikasi sebelum berangkat ke PMI. Sehingga kalau mau donor tidak membuang waktu yang cukup lama. Antrinya lama ya. Ya, ini mestinya rekan Eda yang mungkin juga ikut donor merasakan bagaimana mengisi berlembar-lembar dan sebetulnya rutin setiap mau donor isiannya sama. Kami juga sampaikan bahwa ini adalah aturan dari Kementerian Kesehatan dan itu pun harus dicetak. Jadi kami walaupun di kantor PMI sudah paperless, itu tetap kami mencetak sehingga 5 tahun arsip itu di gudang kami di lantai 5. Biasa banyaknya. Jadi sebetulnya ya ini kadang-kadang masih aturan-aturan lama. Mungkin nanti mudah-mudahan ke depan semua yang punya kewenangan, pejabat-pejabat kita di bidang medis khususnya bisa terus mengevaluasi yang sudah berubah digital ini pun semoga nanti akan banyak perubahan. Ya, baik. Seperti ini dari semua apa yang sudah disampaikan Pak Martono sudah mewakili dari pertanyaan yang akan ditanyakan ya, sudah komplit sekali. Dan selama ini kan PM itu identiknya ya tugasnya itu pengambilan darah, kemudian kita memerlukan darah ambilnya dari PMI. Nah ternyata kalau di Solo ini PMI Kota Solo banyak sekali kegiatannya, program-programnya, tidak hanya PMI sendiri tapi juga melibatkan seluruh lapisan masyarakat bahkan sampai kecamatan, dari mahasiswa semuanya terlibat begitu ya Pak Martono ya. Ya, betul. Baik, terakhir Pak Martono, silakan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat dan juga pendengar radio di 11 jaringan untuk saat ini kaitannya dengan apa ya? Mungkin harapannya terhadap kemajuan PMI ke depannya. Ya, kami pertama bersyukur, kami merasa sudah 4 periode kepengurusan kami ini, walaupun ada yang ganti beberapa karena mereka meninggal, karena sudah sepuh, tapi kami merasa PMI ini diberkahi, diamanai hal-hal yang sangat luar biasa. Itu sebagai pengurus terus bisa mencangkul di ladang amal kami. Kami mohon doa segenap masyarakat Solo dan sekitarnya, terutama yang menggunakan fasilitas atau semua apa yang dilakukan oleh PMI Kota Surakarta. Semoga dukungan ini terus berjalan ke depan, bahkan tidak hanya dukungan materi, dukungan apapun, tapi yang penting dukungan doa dan masukan-masukan, terutama kritikan-kritikan membangun itu sangat kami butuhkan, karena kami yang di dalam PMI tidak akan bisa melihat kekurangan kami. Kedua juga yang hebat itu sebetulnya adalah staf dan karyawan kami di PMI, karena kami pengurus kan hanya pengambil kebijakan. Jadi kami juga merasa bersyukur punya keluarga besar PMI, punya tim yang sangat luar biasa, karena mereka semua mantan relawan yang betul-betul rela untuk melayani sesama.
Jadi sekali lagi terima kasih juga kepada Persada SM yang selalu Persada FM dengan 11 jaringannya, bukan hanya 10 ternyata, yang selalu mendukung kami, baik pendukung donor termasuk keluarga besar NTA maupun mendukung mensosialisasikan seperti hari ini kami sangat terbantu. Jadi matur nuwun sekali lagi, semoga kemitraan kita ini khususnya di bidang kemanusiaan, karena PMI ini adalah kegiatan sosial kemanusiaan. Satu hal lagi, karena ini menjelang pesta demokrasi yang sangat penting. Kemarin kami sudah sempat menjalankan webinar bahwa biasanya menjelang pesta demokrasi PMI kan selalu melayani, karena kami selalu sangat terbantu dengan semua kegiatan yang ada acaranya donor darah, termasuk MTA. Di kegiatan pesta demokrasi ini tentunya banyak partai politik. Dalam saat-saat berkampanye selalu ada kegiatan donor darah. Kami mengucapkan terima kasih karena kesempatan yang diberikan kami untuk disupport donor darah ini sangat luar biasa. Karena jangan sampai terjadi, kemarin kami mengadakan webinar, disalahartikan dan mindsetnya keliru. Bukan kami mendukung salah satu partai politik, bukan kami ikut berpolitik, karena 7 prinsip dasar PMI kemanusiaan itu kami harus netral. Jadi kami tidak pernah mendukung, kalau yang mendukung itu manusianya, pengurusnya, stafnya itu adalah urusan pribadi mereka. Tapi PMI seluruh Indonesia termasuk PMI Kota Surakarta tidak pernah ikut mendukung kegiatan politik apapun juga. Bahkan kami merasa didukung, dibantu setiap kegiatan tersebut ada donor darah, tidak hanya kegiatan politik, kegiatan ulang tahun, itu adalah suatu bentuk dukungan kepada PMI yang ada di Indonesia maupun khususnya PMI Kota Surakarta. Baik, terima kasih Pak Martono atas informasi, atas penjelasannya untuk pendengar semuanya. Semoga seluruh pengurus, relawan dan staf di PMI Kota Surakarta khususnya ya, terus bisa menjalankan tugasnya dengan baik, dengan ikhlas, dengan maksimal ya untuk masyarakat semuanya. Begitu. Baik Pak Martono, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Selamat pagi Bapak. Terima kasih rekan Aida, rekan Eni dan semua pendengar Persada FM dengan 11 jaringannya. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada kami. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Ya, baik. Kabar pekan ini. Ya, sudah kita hadirkan ya satu perbincangan menarik ini dengan Bapak Sumartono Hadinoto ya, pengurus PMI Kota Surakarta yang sangat bersemangat ini ya dengan seluruh program-programnya, dan tentu saja sebuah lembaga bisa berjalan karena ini juga karena dukungan dari pengurus, dari seluruh stafnya begitu ya. Dan Masya Allah ternyata banyak sekali berbagai kegiatan yang ditujukan untuk masyarakat. Iya, begitu. Tidak hanya donor darah saja ternyata rekan Ida ya. Baik. Dan setelah ini kita nanti akan hadirkan kabar lantas bersama rekan-rekan dari Suara Pantura FM Rembang, Jawa Tengah ya. Kita akan jeda dulu sejenak, tetap bersama kami di Kabar Persada Akhir Pekan. Radio Persada FM.